Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku seiman, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk Dzulhijjah. Maka hari ini adalah hari yang agung. Saat ini Mekah semakin hari semakin ramai karena orang-orang haji mulai semuanya merapat ke Mekah, dan puncaknya pada tanggal 7 Dzulhijjah itu sudah puncaknya 6, 7, karena 8-nya sudah harus namanya tarwiyah, masuk ibadah hajinya secara khusus, niat haji. Tentunya di tanggal ini dan bulan itu, di sana di waktu yang mulia, kita di sini juga Allah berikan kemuliaan itu walaupun kita tidak berhaji. Sebagai bukti, misalnya saja hari Arafah. Orang yang berpuasa Arafah seperti puasa satu tahun. Padahal ya, kita bukan di Mekah, kita di sini. Kita puasa Arafah, sedangkan mereka berwukuf saat itu di Arafah. Kalau saja seseorang yang tatkala itu dia mengetahui keutamaan Dzulhijjah, betapa besar Allah melipatkan pahala-pahala pada Dzulhijjah, dia tidak akan meninggalkan. Karena memang ya, di bulan-bulan haji itu banyak sekali keagungan-keagungan, sampai nanti ada hari tasyrik, dari mulai awal sampai hari tasyrik. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul. Semoga jalan kita menuju sini Allah lipatkan pahala dan Allah berkahi kita. Kita masuk pada tema yang penting pada malam ini tentang fikih wanita, dan itu masuk paling banyak masalah, yaitu babul haidi wan nifasi wal istihadah. Bab tentang darah haid, darah nifas, dan istihadah. Bab ini adalah bab yang tersulit. Syekh Utsaimin juga mengatakan ini bab yang tersulit. Karena apa? Bab ini bukan dialami laki-laki, dialami para wanita. Karena ya, bab ini juga sulit karena masing-masing wanita itu berbeda-beda siklusnya, kebiasaannya. Yang ketiga, karena memang sangat awam mengetahui tentang darah itu. Pokoknya keluar darah haid. Padahal ternyata di sana belum tentu setiap darah itu haid.
Bahkan ada darah haid, nifas dan istihadah. Maka perlunya kita belajar untuk memahami ini. Kami ringkaskan darah haid secara bahasa sailani syai' wa jaryanihi, darah yang mengalir. Tapi secara istilah syar'i, damun yurkhihi rahimun mar'ah ba'da bulughiya fi awqatin mu'tadah, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita, keluar dari rahim. Jadi darah rahim, keluar dari rahim itu darah haid setelah baliknya wanita. Berarti nanti darah haid juga menunjukkan kebalikan, sudah dewasa. Fi awqatil mu'tadah, di waktu-waktu yang sudah ya tertentu, mu'tadah, waktu kebiasaannya. Jadi para wanita lebih khusus di sini, ya, darah haid adalah darah yang keluar dari rahim. Berarti kalau seseorang yang ada nggak wanita itu yang nggak haid? Bapak-bapak mungkin ada yang tahu wanita itu nggak haid? Ada, Pak. Saya pernah ditemui, Pak, seorang laki-laki baru menikah seminggu lah. Kebetulan saya hadir di pernikahannya, dan kemudian setelah seminggu saya didatangi oleh pasangan ini. Dia mengatakan sama saya, "Ustadz, saya ada masalah, Ustadz." "Masalahnya apa, Mas?" "Oh, baru seminggu nikah kok ada masalah." Istri saya baru cerita, Ustadz, bahwa istrinya itu tidak pernah haid. Saya kali itu kaget. Benar tak? Iya, Ustadz. Sudah kita cekkan sampai dokter stomo, memang nggak bisa haid. Artinya loh, Pak, kalau nggak haid berarti nggak punya rahim, nggak punya anak, Pak. Soal itu jadi masalah ya, karena memang dia tahu setelah menikah. Bagaimana saya harus sikap saya, Ustadz? Ada istrinya juga. Saat itu istri mengatakan, "Saya mengizinkan istri suami saya, Ustadz, untuk menikah lagi." Bahkan istrinya itu siap, karena juga dia menyampaikan, ini Masya Allah terjadi. Ternyata benar, ada wanita itu tidak bisa haid. Berarti, atau lagi banyak kejadian orang haidnya nggak lancar karena dari rahim, ya, keluar dari apa tadi? Rahim. Haidnya nggak lancar. Biasanya susah juga punya anak. Dari sini kita punya kesimpulan, wanita itu haid itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah. Wanita itu haid. Kedua, wanita itu haidnya lancar, berarti insya Allah subur. Itu hikmah. Yang disukai oleh laki-laki adalah wanita yang subur. Yang disukai Rasulullah juga wanita yang subur. Jadi kalau wanita itu haid, sebagian wanita agak sedih kalau lagi haid. Ini kalau wanita-wanita muslimah yang ya aduh haid. Jadi karena mungkin batasannya awam sehingga kan berapa hukum ibadah nggak bisa dilakukan. Ya, keluar dari khilaf. Ada pemikiran seperti itu. Iya. Tapi juga ada wanita yang agak sedikit salah juga pemahamannya. Mumpung haid, ayo dolan ning ndi. Mumpung haid, ayo dolan ning ndi. Mumpung ini pas, malah ngajak jalan karena gak mikir sholat duhur, asar udah gak mikir, los. Terjadi, Pak, terjadi. Tanya aja para wanita, tanya istri jenengan. Jadi begitu. Jadi poin yang ingin sampaikan di sini, hikmahnya adalah bahwa haid itu merupakan nikmat, dan itu hikmah besar. Saya juga baca dari kedokteran bahwa
haid itu nanti kalau dia sudah punya anak, darah nggak keluar sehingga asinya jadi asi yang lancar gitu loh. Haid hubungannya dengan asi nanti. Buat kedokteran ya. Tentu saya di sini bukan kita tanya ke dokter yang lebih tahu. Makanya orang hamil dia nggak haid karena darahnya itu jadi produksinya ke susu air asi. Kalau kemudian hikmah ini diketahui oleh setiap wanita, maka saya yakin ya di zaman ini Bapak Ibu dan saudariku semuanya, sudah susah masalah ini, ditambah susah lagi masalah ini. Ada banyak wanita yang pakai penahan. Saya nggak hubungan dengan khilaf. Ya. Yang jelasnya orang yang pakai penahan, karena dulu saya skripsi judulnya masalah haid. Orang yang pakai penahan otomatis siklusnya berubah. Sudah rumit masalah ini ditambah lagi pakai obat. Padahal tadi kita awali hikmah bahwa haidnya wanita adalah hikmah. Kenapa dia tahan? Karena mungkin umroh biasanya atau haji, pengennya ibadahnya maksimal. Yang kedua, sakit kalau haid sehingga pakai itu biar nggak sakit terhenti. Padahal setelah kita kasus ini kita kalau kemudian diteliti lagi, tanya para wanita, mulut atau pakai penahan itu bukan malah menjadi selesai masalah, muncul masalah baru. Yang pakai penahan tuh muncul masalah baru. Apa masalahnya Ustaz? Satu, berubah siklusnya. Kedua, kadang malah bukan berhenti, kadang malah bablas darah terus keluar. Itu banyak terjadi, terutama pada jemaah umroh dan jemaah haji. Itu malah pengennya kan nanti pas lagi umroh tawaf dia tertahan. Tapi justru malah setelah pakai itu malah keluar terus sampai 20 hari, sampai 15 hari. Enggak. Biasanya padahal dia punya kebiasaan 7 hari, ini sampai lebih dari 15 hari. Karena siklusnya sudah berubah. Enggak mesti baik obat itu. Ya. Syekh Abdul Muhsin rahimahullah, hafidhahullah, pernah ditanya dulu di kajian di Masjid Nabawi, beliau mengatakan adalah tidak boleh menggunakan penahan itu. Seandainya seseorang yang dalam masalah fikih ini, seandainya seseorang yang para ulama, seandainya seseorang ingin menggunakan itu, maka dia wajib izin suaminya. Yang jelasnya kembali pada masalah haid ini, bahwa hikmah haid adalah besar. Syukuri para wanita. Ketiga, wanita haid, Anda nggak usah bingung. Anda biasanya sholat, Anda nggak sholat saat itu, Anda tetap ibadah, masih banyak ibadah. Kedua, seandainya pun sakit saat haid, wala nasubin, ya, mamin muslimin, siapa setiap muslim yusibu musibah atau yusibu min wasabin wala nasabin hatta syauka yushakikuha. Saat itu sakit, kalau dia sabar maka menjadi nilai pahala. Nah, jadi bersyukur, oh, alhamdulillah haid. Ya. Dan ini juga bisa diedukasikan kepada anak-anak jenengan yang masih kecil SD, nanti tatkala dia pertama kali haid, ya, dijelaskan ini qadar dari Allah, ini nikmat dari Allah. Ya, justru ini yang membedakan laki-laki dan wanita. Oke. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahuwa damun tabi'iyyun laisa lahu sababun min maradin aw jakin aw suqutin aw wiladatin, ya, bima annahu damun tabi'i fa innahu yakhtalifu bihasabi halil untha wa bi'atiha wa jawiha wa idzalika takhtalif fi nisa ikhtilafan mutabayyin zahiran. Kata beliau, fahuwa damun tabi'i, dia darah yang dari tabiat wanita, dia enggak punya sebab, maka asalnya asal darah yang keluar pada wanita darah haid, memang asalnya begitu. Dia keluar tanpa sebab sakit. Kalau darah sakit bisa aja istihadah.
Atau luka, ya bisa aja darah luka kan, infeksi atau apa, atau luka keluar darah kan bisa. Atau juga orang punya anak kemudian keguguran. Bukan sebab karena keguguran, bukan sebab karena luka, bukan sebab karena sakit, bukan juga sebab karena mau setelah lahiran. Itu darah haid. Jadi darah haid itu asalnya darah itu adalah dari wanita adalah darah haid. Tatkala dia ada sebabnya, berarti bukan darah haid. Gitu simpelnya. Jadi darah haid tanpa punya sebab, dia tabiatnya wanita. Ya, kalau darah itu punya sebab, keluar dengan ada sebab, berarti bukan darah haid. Ini kaidah ini. Wanita, Ustaz saya keluar darah. Kemudian ya setelah kelahiran, ya sudah jelas darah nifas. Ya. Itu paling gampang memahami darah haid. Sekarang sudah tahu kita tentang apa itu darah haid, darah yang keluar dari rahim wanita, dan itu jadi tabiat yang dia keluar tanpa sebabnya, tabiat karena tabiat. Kemudian dijelaskan sih, wa masif fa innahu yakhtalifu bihasabi hal. Dia berbeda tergantung wanitanya. Kondisinya itu tergantung wanita A, fulana B, fulana C, masing-masing berbeda. Ini di atas ada yang ngaji. Ini yang mendengar ada wanita. Setiap wanita aja beda-beda itu. Ada yang 6 hari, ada yang 7, ada yang sehari semalam. Kemudian besok lagi suci. Ada yang kemudian darahnya itu keluar lancar 2 hari terputus, nanti kemudian keluar lagi janjah. Ada yang 3 hari keluar, ada yang keluar sakit, ada yang keluar tidak sakit. Katanya itu kalau sudah sakit sampai guling-guling ya. Ya. Jadi tergantung wanitanya. Maka kalau kita tahu, ini penting, ini kan karena kajian ini sebetulnya untuk wanita kan, umum ya. Pas sebetulnya bab ini bab wanita. Bagi wanita para muslimah, tatkala diketahui bahwa setiap wanita itu berbeda-beda, maka apa? Setiap wanita wajib memahami. Ini termasuk fardhu ainnya wanita ini, memahami tentang haidnya dia. Kapan dia itu haid? Berapa hari biasanya? Dia harus memahami fikih haid secara yang dasar, itu wajib. Bapak Ibu, kadang orang memahami tatkala tidak diperintahkan seakan-akan itu tidak wajib. Misal, ngapunten, hukum menghafal surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat pendek yang disebutkan para ulama kisaru, ya surat kisar, surat yang pendek. Jadi kisar mufassal itu surat pendek dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Hukumnya apa menghafal itu? Banyak orang bilang sunnah, tidak hafal, tidak apa-apa. Saya sampaikan Bapak Ibu, menghafal surat-surat pendek, baca di kitab-kitabnya Durusul Muhimmah itu termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk yang wajib diketahui setiap muslim yang mendasar, awam, untuk orang awam ini, yaitu bab pertama adalah bab Al-Fatihah dan bab surat-surat pendek. Ini hukumnya wajib dihafal. Nggak ada dalilnya Ustaz, nggak ada dalilnya kok nggak kita ngafal. Yang penting kan baca ayat toh. Makanya bacanya selalu inna atau inna dan kulhu aja. Nggak ada dalilnya Ustaz. Dalilnya sebuah kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Sebuah kaidah usul fikih. Jadi tidak sempurna sebuah kewajiban itu kecuali kita mendatangi kewajiban itu. Untuk mendatangi kewajiban itu, maka mendatangi kewajiban itu hukumnya
wajib. Misal wudu niku syarat saso salat. Nggih ta? Orang enggak wudu batal mboten? Batal. Datang atau menuju, berdiri jalan menuju tempat wudu hukumnya wajib. Nggak akan sempurna itu. Bagaimana dia wudu? Makan mendatanginya itu hukumnya wajib. Orang sakit atau orang yang lemah, dia untuk wajib sehat, wajib ibadah. Terus kemudian aku nggak mau makan. Sakit itu wajib makan untuk tenaga. Makan yang situ kadang-kadang jadi wajib, minum obat jadi wajib. Jadi menghafal ayat surat-surat pendek hukumnya wajib. Itu kata beliau ditalkin, bisa kemudian dibaca depan guru, kemudian kalau bisa minimal terjemahannya dan makna itu minimal itu. Ya, ini bukan sunnah Pak, ini wajib. Bab sholat nih, karena dia apa? Dia setiap hari sholat, kan gitu. Maka dia kadang baca inna atoina, kadang kulhu, kadang izazul, ya, kadang alfil, kadang al-kafi, kirun, la a'budu ma ta'budun, bolak-balik. Begitupun masalah haid. Karena itu sudah menjadi tabiat wanita, belajar hukum haid, hukumnya wajib Bu, Mbak. Bukan sunnah, mendasar, yang mendasar. Apa sifat-sifatnya ini dan sebagainya, itu wajib. Gak ada dalil yang wajib-wajib, gak ada, tapi hukum kauninya. Anda mau ndak mau terserah, itu wajib. Sehingga ini butuh diluruskan masalah ini ya. Karena kadang-kadang nggak perlu belajar. Kita ada apa-apa tanya ustadz ya. Sekali lagi, maka ini wajib hukumnya ya. Setiap wanita untuk belajar masalah haid secara mendasar, hukum dasarnya. Nah, sekarang sifat darah haid. Damul haidi yakhruju minar rahimi wa yakunu aswadan muhtadiman. Ya, darah haid itu keluar dari rahim, sifatnya hitam pekat, jadi merah kehitaman, tergantung. Tapi ini umumnya darah haid, dan dia memiliki bau khas yang wanita itu tahu, laki-laki jarang tahu. Seandainya pun tahu, berarti biasanya untuk apa istilahnya belajar, karena laki-laki harus belajar juga, harus ada yang belajar. Wanita ini harus belajar ini masalah ini. Kalau emang ya harus tahu baunya, dan dia tahu baunya, warnanya, secara umum begini. Tapi memang dalam faktanya juga nanti tatkala kadang-kadang baru pertama haid itu, hari pertama merah, agak kotor. Baru keduanya langsung kemudian hitam pekat. Nanti keempat, kelima, biasanya 7 hari misalnya wanita. Nanti keenam itu sudah mulai apa? Keruh, merah keruh. Nanti kemudian kuning, kekuningan gitu. Baru kemudian biasanya itu udah penghabisan masa haidnya dia, artinya di akhir masa haid. Tapi umumnya wanita, tapi baunya secara umum di awal dia punya bau, tapi setelah itu kadang bau udah di akhir, kadang tidak. Ya, jadi darah haidnya itu warnanya punya warna khusus. Insya Allah bab ini wanita tahu semua. Kemudian ya, dia punya bau tadi itu membedakan ya. Darah nifas ada baunya, darah haid nggak ada baunya. Saya pun ada baunya. 3 hal ini wanita bisa membedakan.
yang perhatian. Yang nggak perhatian ya nggak bisa. Tapi ini wajib perhatian sekali lagi. Ya. Sekarang dijelasin di sini mahya anwa, apa itu macam-macam darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita. Apa macam-macam darah yang keluar dari tempatnya keluar darah? Yang pertama jelas darah haid. Yang kedua darah nifas. Wa wadamul wiladah, darah yang keluar setelah kelahiran. Setelah kelahiran itu pasti darah nifas. Nanti ada masalah. Ya, bagaimana keluarnya ada sebelum kelahiran 2 hari. Nanti masalah kita bahas nanti di masalah nifas. Nanti dulu. Karena nifas itu juga, karena nanti orang hamil di tengah-tengah usia 4 kandungan 4 bulan itu bisa keluar darah. Kita tahu kan sampai ini nggak akan keluar darah, tapi bisa. Ada kasus seperti itu. Nanti ada hukumnya sendiri. Tapi kesimpulan umum dulu bahwa darah yang keluar setelah kelahiran itu disebut darah nifas. Masanya bisa 40, jumlah 40 hari. Ada yang 15 hari, 20 hari, 25, 30, ada yang lebih dari 40. Tergantung. Tapi dia pokoknya darah yang keluar setelah kelahiran itu disebut darah nifas. Kemudian darah istihadhah. Wa huwa damun laisa bi'adah. Darah istihadhah ini dia bukan darah yang memiliki kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan wanita. Dan juga bukan darah tabiat. Tapi dia ini, kalau tadi darah haid keluarnya dari rahim atau ya disembuhkan dari rahim. Kalau darah istihadhah itu dari bawah rahim, bukan dari rahim. Darah nifas keluar dari rahim. Cuman kan darah nifas dia setelah kelahiran. Ya. Kalau darah istihadhah dia warnanya merah, bersih kadang-kadang, dan dia keluarnya beda dengan darah haid. Darah haid itu keluarnya biasanya di awalnya langsung lancar, semakin hari semakin berkurang. Itu pun keluarnya paling banyak kalau dia melakukan kegiatan. Makanya kata-kata darah itu, wanita haid itu pasti tahu. Ya keluar itu kata-kata di waktu kegiatan, mulai pagi sampai malam. Tidur tuh jarang. Kata-kata keluarnya pagi sampai banyak kegiatan karena banyak gerak. Itu darah haid. Kalau dari istihadhah dia tidak, dia pokoknya keluar dari penyakit, bisa keluar terus menerus keluar terus. Kalau darah haid pagi ini keluar, siang belum tentu keluar, kadang sore. Kalau dari istihadhah keluar terus sekali. Jadi itu bedanya. Dulu juga pernah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi berkata saat Aisyah itu sedih kan, mau istilahnya tidak bisa ikut umroh dalam perjalanan haji, sedih karena beliau haid. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Ini itu perkara yang sudah Allah tulis untuk anak Adam, udah menjadi darah manusia, udah ndak usah sedih, ndak usah pakai obat, sudah alhamdulillah keluar. Allah berikan keluar, malah kemudian mau kita tahan. Nah kemudian seandainya Allah tahan gimana? Kan begitu. Orang kencing, untung kencing. Orang kencing kan bapak-bapak, laki-laki. Justru kalau ditahan malah jadi penyakit, jadi kencing batu. Darah batu ada nggak ya? Wallahu a'lam.
Tapi itu jelas sesuatu yang ditahan itu pasti sudah hukum dari kodratnya. Kalau kemudian dia dirubah, mesti ada negatifnya. Ya. Nah, sekarang apa tandanya seseorang itu dia haid dan kapan dia selesai? Tandanya apa? Kita nggak bicara dulu wanita ada tabiat, ada ini itu juga nggak, kita nggak bicara dulu. Kita bicara yang umum dulu nih. Kapan dia itu dianggap haid? Oh, aku haid. Kapan dianggap selesai? Jadi ibu, tolong ya juga nih ibu dan semua para akhwat. Jadi ini jangan memahami terlalu jauh dulu. Kita mulai dasar dulu. Karena ini kalau nanti disela-sela dengan pertanyaan, dengan kasus, pemahaman dasar kita nggak dapet, cuman jawaban kasus. Nanti kita nggak mengilmui. Tapi ini sekali lagi dasar-dasarnya tadi ya. Apa istilahnya? Darah itu. Nah, kapan apa tandanya? Yu'rafu, diketahui iqbalul mahid ya biduf'ati minad dami fi waqti imkanil haid wa wadamun aswad saqim, yaitu kapan itu wanita haid? Tatkala keluar darah di waktu haid. Jadi wanita itu punya waktunya, sekali lagi secara umum yang punya kebiasaan namanya punya mu'tada, wanita punya kebiasaan, dia tahu waktunya. Saya biasanya 7 hari, umumnya wanita itu 6-7 hari. Nah, maju mundur sehari itu biasa, penting banget ini. Biasanya 7 hari, dan nanti maju mundur sehari itu biasa. Ada yang sampai 10 hari gitu. Dia punya kebiasaan. Tatkala di tanggal juga ada tanggal. Biasanya tanggalnya itu akhir bulan. Oh, ana ada wanita lain, ana awal bulan, ana tengah bulan. Maju mundur juga tanggal itu biasa. Tapi pesan bagi wanita, mohon ya jenengan masing-masing tuh memahami kapan syukur-syukur dicatat, karena nanti ada hubungannya dengan catat itu, biar nggak bingung, kadang lupa. Catat, oh ana tanggal ini, nah 3 kali itu ternyata di awal bulan. Bisa saja setelah 4 bulan kemudian mungkin terjadi apa, atau makanan gak sehat atau gimana, tiba-tiba tengah bulan. Pentingnya dicatat, nanti konsultasi itu enak. Atau kalau jenengan memahami kaidah, nanti enak. Oh, ini haid, ini bukan. Oh, berubah siklus saya. Tahu. Tapi penting dicatat, karena nggak dicatat sama wanita. Ingat-ingatnya ada orang lupa. Jadi dicatat, tahu masing-masing. Oh, punya kebiasaan. Ya. Tatkala ada darah di hari kebiasaannya dia, jadi nanti ada itu juga ada yang tidak memiliki kebiasaan. Umumnya wanita haid itu punya kebiasaan mu'tada. Ada yang nggak punya kebiasaan. Yang kedua, ada yang 2 model lain. Ada yang nggak punya kebiasaan. Nggak punya kebiasaan ini, dia waktunya nggak jelas, ganti kan? Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang bisa tengah bulan, nggak jelas. Nanti ada hukum tersendiri masalah ini. Yang mu'tada bagaimana tersendiri. Yang penting kita tahu kapan terjadi haid itu, tatkala di tanggalnya, dan kapan dianggap selesai. Yang penting untuk menandai haid itu lebih gampang. Tapi menandai iki aku selesai belum ya, itu yang biasanya bingung. Wanita pahami yang ini.
Kapan dianggap dia selesai? Ai intihaul fayu'rafu binqita'id dam. Maka bisa diketahui dengan berhentinya darah. Wasufrat wal qudrah wa hadza yatahaqqaqu bi ahdi syai'ain, ya, dengan darah, ya, berhentinya darah. Begitu juga nanti ada keluar darah yang kuning atau darah merah yang keruh. Tadi saya menjelasin, biasanya wanita itu hari agak terakhir, misalnya 7 hari, hari kelimanya itu biasanya sudah merah keruh, warnanya berubah. Nanti habis itu kuning. Kalau masih kuning di dalam keluarnya kuning, warna kuning di dalam masa haid, maka dianggap haid. Kalau dia kemudian keluar darah agak kuningan di luar masa haid, kebiasaan dia, maka merah keruh atau kuning itu nggak dianggap. Nah, ini bisa diketahui dengan 2 cara. Cara yang pertama disebut dengan al-jufuf. Wa huwa ayyukhraju ma yukhtasha bihi rahim jaffan. Bimana anna al-mar'ata tada'u fi farjiha syai'an qumashatan aw qutnatan fayukhraju jaffan. Yaitu dengan memasukkan kain ke tempat darahnya keluarnya darah. Bisa kain, bisa kumas, bisa kapas, atau dua-duanya, kapas dan kain jadi satu. Kan berwarna putih. Dimasukkan ke dalam tempat keluarnya darah itu. Kalau kemudian setelah dimasukin kemudian diambil, kok putih bersih, berarti telah kering. Berarti tidak ada darah. Berarti dia berhenti darahnya. Kok dicabut kapasnya itu atau kainnya, kok ada warna merah, walaupun cuma sedikit, berarti masih haid. Itu kalau dimasukin langsung kelihatan. Karena kadang tuh begitu, darah itu keluar, habis itu dia mandek dulu. Ibu-ibu nggih, mandek dulu. Setelah mandek dulu, nanti siang sorenya baru keluar. Mungkin karena nggak ada aktivitas, makanya butuh. Ini anak sudah 7 hari, anak sudah 7 hari loh haid ini. Kok anak sudah apa ya? Sudah suci belum ya? Gitu kan? Bingung kan? Ya cobalah dengan ini jufuf ini. Ya. Dan yang kedua dengan cara namanya mengetahui qissatu baydha, cairan berwarna putih. Wa hiya ma'un abyad yakhruju min ar-rahimi inda inqita'i damil. Ini darah, ini sebuah cairan warna putih yang keluar dari rahim setelah berhentinya darah haid. Wanita ini harus tahu qissah baydha, cairan putih. Jangan-jangan, dan terjadi memang, 2 metode ini beberapa pernah kita, karena memang bahas ini ya, ada pernah ngerti masukin kapas atau jufuf, enggak pernah mencoba metode jufuf dan enggak ngerti kalau ada cairan putih pada setiap bulan haid. Jadi setiap bulan, ya di akhir masa haidnya itu selalu ada qissah baydha, cairan putih. Cuman cairan putih ini kadang keluarnya 1 hari, maksudnya habis keluar cairan putih keluar lagi darah sedikit gitu. Kadang di masa titik akhir. Tapi umumnya keluarnya cairan putih, habis itu gak ada keluar darah lagi. Tapi ada kasus keluar cairan putih, suci. Ternyata sorenya, ya misalnya di siang itu kan, sore pagi dicek, karena ternyata sorenya keluar. Tapi biasa sekali itu aja keluar. Artinya apa namanya? Tapi yang menjadi patokan utama tadi itu di 2 hal, paling gampang dicek dengan apa? Ya 2 hal ini. Harus dicoba, harus tahu wanita. Masa sebagai wanita tidak pernah mencoba hal ini? Tidak boleh. Karena harus mengilmui.
mengilmui, memahami. Ada apa harus memahami? Ini berhubungan dengan sholat Anda soalnya. Anda kalau kemudian ya nggak memahami ini, sholat gampang loh, gampang. Aku kayak haid gitu. Misalnya, gitu. Gampang. Padahal ya aku kayak suci misalnya. Padahal karena apa? Biasanya apa ini terjadi? Puasa Ramadan kan nggak mau gantinya banyak. Insya Allah suci lah. Habis itu sahur. Ya. Ternyata keluar. Jadi gampang loh. Itu masalahnya kalau kita justru ibadah di waktu yang Allah haramkan, malah justru bukan nilai ibadah, malah nilai dosa gitu loh. Begitupun mulainya, kapan kita berhenti sholat, kapan kita mulai sholat lagi, ini hubungan dengan situ. Kalau kita lakukan di masa yang haid, di masa itu, berarti malah dosa. Berarti penting sekali nggak dipahami, penting sekali nggak tahu kapan mulai, kapan selesainya, penting sekali. Coba kalau saya mulai dari gadis, kemudian sampai menikah nggak ngerti begini, nggak mau belajar. Jangan-jangan banyak waktu sholat yang Anda lakukan di masa haid. Sengaja Anda tidak melakukan. Atau jangan-jangan banyak sekali amalan yang saat itu harusnya tidak boleh dilakukan, malah dilakukan atau ditinggalkan bahkan karena alasan haid atau alasan yang lain. Disebabkan karena kejahilannya. Gak boleh bodoh dalam masalah ini. Gak boleh bodoh. Kaum muslimat gak boleh bodoh dalam masalah, gak boleh jahil. Dia harus paham, karena itu darahnya setiap bulan. Wajib dia harus tahu, wajib dia harus belajar. Ya, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Para wanita, waqad warada min Aisyah anha qalat, Aisyah menceritakan, kana nisa'u yab'athna ila Aisyah ummul mu'min bid-darajah. Saat itu para wanita itu, para sahabiyah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, diutus kepada Aisyah, ya konsultasi masalah darah. Di zaman sahabiyah konsultasi masalah darah, dia datang dengan ada kain dan kapas. Artinya telah melakukan praktek jufuf tadi, dimasukkan kain kapas atau kain tadi ya di dalam tempat keluar darah itu. Kemudian fihi sufrah, kata mereka, Aisyah, pas kita masuk itu ada kuning warnaku kuning di kain kapas itu atau di kainnya itu. Min damil haidah yas'alna 'anis shalah. Karena itu mau nanya. Ini sampai mau nanya, aku nih mau sholat, mau memulai sholat, bingung. Udah suci belum nih? Kan gitu. Nanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Fataqul lahu la ta'jalna hatta tariyanna al-qissah baida. Hai kau wanita, jangan kau buru-buru tentukan aku suci. Jangan, kata Aisyah. Sampai benar-benar kalian lihat cairan putih. Artinya dua metode ini amalkan, yaitu jufuf namanya atau kisobai. Jufuf tadi ada masukkan kain atau kapas di dalam tempat keluar darah. Baida, kisobaida, tahu keluar cairan putih. Tahu kok. Ya. Ini Aisyah jawab seperti itu, menunjukkan apa? Berhati-hati, menentukannya berhati-hati, selesainya berhati-hati. Karena hubungan dengan masalah ibadah. Namun sekali lagi, ya, jangankan kok yang orang awam, orang di pondok putri aja, Saleh yang ngajar pondok putri, belum semua tentu paham masalah ini. Tapi wanita harus paham secara dasar. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita paham tadi apa darah haid, darah apa aja yang keluar dari wanita, kemudian apa tandanya dia darah haid, dia disebut haid suci, kapan dia disebut istilahnya dalam kondisi haid. Apa tanda-tandanya tadi sudah kita bahas. Sekarang apakah wanita, ini penting,
apakah wanita itu hal hunaka haddun mu'ayyan limadil haid, apakah ada batasan tertentu pada wanita itu? Punya batasan tertentu 7 hari, 10 hari, ataukah nggak ada batasannya? Sekali lagi, ini sering jadi problem. Dan tidak memahami kaidah ini, akhirnya nanya ustadz ini, beda jawaban. Padahal sama jawabannya, cuman nggak bisa memahami. Karena ada kaidah masalah ini. Jadi, apakah wanita punya kebiasaan ataukah wanita tidak punya kebiasaan? Qala Ibnu Munzir wa qala laysa li aqal haid wa la li aqal hadd bi ayyam. Ibnu Munzir meriwayatkan ya, mengatakan sebagian golongan mengatakan laisa li aqallil haid, tidak ada batasan minimal haid atau banyaknya, nggak ada. Ini pendapat pertama. Pendapat nggak ada batasan. Pokoknya Anda pahami sifat darah haid dan saat itu keluar berarti Anda haid, selesai. Nggak usah mikir batasan aku 7 hari, enggak gitu. Jelas ya. Dan ini pendapat waqala Ibnu Utsaimin wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau memberikan pendapat tidak ada batasan. Jadi yang penting wanita itu memahami cirinya darah haid, cirinya darah, dan kemudian memahami yaitu metode tadi, jufuf, dan yaitu mengetahui istilah memahami caranya melihat berhentinya darah dengan jufuf tadi ya, istilah jufuf, istilah apa? Memasukkan kain dan kapas dalam tempat keluar darah, atau mengetahui kisah baido, ada cairan putih. Yang penting tahu ini, selesai. Nggak usah mikir 7 hari, 8 hari, nggak usah mikir. Kenapa alasan ini? Dan ini pendapat kuat Bapak Ibu. Kalau umumnya di Indonesia bukan ini pendapatnya, yaitu pendapat jumhur, yaitu 7, paling minimalnya adalah sehari semalam. Sebetulnya masalah ini ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari. Khilafnya banyak masalah ini. Batasannya ada yang mengatakan 10 hari, Abu Hanifah ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan sekian hari, 9 hari. Banyak khilaf masalah ini, batasannya. Tapi jumhur ulama 7 hari, batasan maksimalnya. Batasan maksimal 15 hari. Kebiasaannya 7 hari. Batas maksimal 15 hari. Setelah 15 hari disebut istihadhah. Ini jumhur ulama. Tapi pendapat yang pertama ini yang kita sebutkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada batasan baik minimal maupun maksimal. Berarti apa? Yang harus dipahami oleh wanita, sifat darah haid masing-masing, waktunya masing-masing. Kenali, makanya dicatat. Loh, saya sudah ibu-ibu, Ustaz, sudah tidak perlu. Kadang ibu-ibu juga pakai penahan hamil, itu juga siklusnya berubah. Setelah lahiran juga berubah kadang-kadang. Penting untuk mencatat itu penting, sekali lagi. Sebagian meremehkan bab ini, padahal itu penting. Karena nanti kalau ditanya, dia bertanya kepada ustadz misalnya, Ustadz, anak itu biasanya anak tuh haid ini sudah 7 hari Ustadz. Kemudian ini biasanya 7 hari Ustadz, ini masih haid lagi Ustadz, masih keluar darah Ustadz. Ini tersebut darah haid atau bukan? Ustadz masih jawab bukan. Sudah 10 lagi bukan, karena sudah 7 Anda punya kebiasaan, maka kemudian sisanya itu istihadhah. Anda punya kebiasaan, kan begitu. Nah, padahal itu kasusnya 7 hari itu sebelum lahiran. Ternyata tanya ustadz lain lagi. Dalam pertanyaan, saya setelah lahiran Ustadz, saya itu keluar darah Ustadz biasanya dulu sebelum lahiran itu 7 hari, setelah lahiran kok ini 10 hari, dan darahnya darah haid Ustadz, baunya bau haid.
Ustadz ini jawab pasti apa? Itu darah haid. Kasus yang sama tapi pertanyaannya beda. Beda cara bertanyanya. Kurang detail, detail. Maka sering terjadi, anak nanya ustadz ini kok, nanya ustadzah ini kok katanya nggak haid ya, ustadzah sana kok katanya haid ya. Nggak, sebetulnya bukan masalah ustadzahnya kadang-kadang, kaidah yang dibangun tidak. Atau misalnya, saya yang berpendapat mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan? Ustadz sana yang mengikuti pendapat jenengan tanya saya, ya pokoknya darah haid, ya haid mbak, ya bu gitu. Simple, udah 7 hari, udah 10 hari, mau 10 hari tetap haid. Karena saya mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jenengan nanya yang ustadz sana yang mengikuti jumhur punya, oh Anda punya kebiasaan berapa? 7 hari biasanya. Oh 10 hari yang udah ke-12 itu apalagi kalau itu bukan apa namanya sifat darahnya bukan darah haid, itu bukan, itu istihadah. Jawabannya berbeda. Mesti bingung tuh. Jamaah umat pasti bingung tuh. Kasus yang sama, beda jawaban. Dan ustadz harus menjelaskan juga. Makanya kalau saya langsung poin dulu. Karena gini, jadi sebetulnya nanti ini kita lanjutin pendapat Syekhul Islam dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini, kenapa? Saya bacakan ya, biar nggak suudon dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kenapa melisih pendapat jumhur? Ya, allaqallahu bihi ahkaman muta'addidatan fil kitabi was sunnati walam yuqdir li aqallihi wala li aktsarihi. Darah haid itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah hubungkan dengan beberapa hukum-hukum dalam Islam. Benar enggak? Ya kan, kalau dia masalah sholat, masalah tawaf, baca Quran, masuk dalam masjid, kan ada hukum-hukum itu. Allah hubungkan dengan bermacam-macam hukum dalam Islam, kitab sunnah. Walam yuqdir, dan Allah tidak ditentukan li aqallihi, tidak ditentukan batasan minima wala li aktsarihi, tidak ada penentuannya dari Quran dan sunnah. Seperti dalil, coba cari Quran, bunyinya bahwa wanita itu 7 hari, nggak ada dalam Quran maupun dalam hadis. Karena tidak adanya dalil yang mengatakan wanita itu 7 hari, 9 hari dari Nabi SAW, batasan itu, batasan minimal dan batasan maksimal, maka tidak adanya dalil. Itu adalah sebuah dalil. Paham maksudnya? Kalau orang mengatakan, oh 7 hari, oh batasannya minimal 1 hari, batasan maksimal 15 hari, wajib dia mendatangkan dalil. Tapi kan tidak ada dalil yang nasari. Semua ini berpatokan pada pengalaman atau kebiasaan wanita. Makanya ulama itu jumhur berpendapat 7 hari karena kebiasaan wanita, maksimal 15 hari karena itu dalam penelitiannya kebiasaannya wanita seperti itu. Kira-kira pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, saya pribadi cocok pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena tadi itu setiap wanita beda-beda. Jadi ya simple saja. Dia tahu hukumnya, dia tahu sifatnya, dia tahu ciri-cirinya. Selesai. Kan gitu. Dia tahu ini darah haid, ini darah nifas, ini darah istihadah, dia bisa bedain. Lebih gampang banyak itu, gak ada batasan waktu. Karena mengatakan adanya batasan butuh dalil. Sedangkan ada dalilnya. Maka Syekhul Islam, Syekh Utsaimin juga, Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Taimiyah, mengikuti pendapat ini. Enggak ada batasan. Nah, bahkan kata Syekhul Islam sini, faman qaddara fi dzalika haddan faqad khalafa al-kitab was sunnah. Barang siapa yang menentukan secara kepastian
maka dia menyelisih kitab dan karena enggak. Oh tadi itu kan dari penelitian umumnya, tapi kan secara umum juga kita tahu wanita itu beda-bedanya, kembali saja pada masing-masing. Tapi sekali lagi di Indonesia, di sekolah-sekolah, di umumnya mengikuti apa? Pendapat jumhur. Artinya kalau dia punya kebiasaan 7 hari, ya 7 hari. Setelahnya itu istihadah. Kalau dia nggak punya kebiasaan juga, itu maksimal 15 hari. Sisanya istihadah, pendapat jumhur. Wa ammal ladzina yaqulun, adapun orang yang mengatakan aksarul haidi 15, paling banyak 5 haid itu 15 hari, kama yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa yaqulu aqallu yaum, sebagaimana dikata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan mereka mengatakan yang paling sedikit ada 1 hari. Ya. Apa? Fahum yaqulun lam yathbut 'anil nabi wa la an asfi hadha syai' wal marja' fi dzalika ila al-'adati kama qulna wallah. Enggak ada dalilnya. Datangkan dalil, enggak ada dalilnya. Maka kalau enggak ada dalilnya, maka masalah ini kembali kepada kebiasaan wanita. Jangan cocok sing pundi, Pak. Sing punya kebiasaan beda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para wanita, pahami dulu ya tentang masalah hukum ini. Saat kemudian Anda ini mengikuti pendapat yang mana? Yang Ibnu Taimiyah atau yang jumhur? Kalau Ibnu Taimiyah itu clear masalah ini, dah pokoknya patokan darah. Kalau nanti yang mengikuti jumhur itu khilaf lagi. Khilaf pada apanya? Pada waktunya lagi. Mereka khilaf lagi. Ada yang mengatakan sehari itu nggak mungkin orang tuh haid sehari, minimalnya 2 hari. Ada yang setengah hari, bahkan orang haid wanita bisa haid setengah hari. Tapi pendapat yang kuat 1 hari. Sehingga tatkala berhubungan dengan tawaf, yang terjadi masalah tawaf ini atau masalah sholat, tatkala jenengan ditanya oleh seorang ustadz masalah haid, Ustadz saya ini sudah haid sudah lebih dari 7 hari Ustadz, ini dari ke-13 saya masih haid, itu ya biasa Ustadz akan nanya, jenengan itu ngikuti jumhur atau tidak? Oh saya ngikuti jumhur Ustaz, berarti saya ngikuti Ibnu Taimiyah, selesai. Oh berarti selama itu darah haid, cirinya haid dan terus keluar darah terus, berarti haid, selesai. Oh saya ngikuti jumhur, berarti pertanyaan muncul lagi, jenengan ini wanita yang memiliki kebiasaan atau tidak? Oh saya yang punya kebiasaan, berapa hari? 7 hari Ustadz. Ya kadang 8 hari, dah gitu, 7-8. Oke. Maka setelah itu muncul lagi, ini Anda posisinya pernah berubah nggak siklusnya? Siklus saya ternyata nggak, Ustaz, saya nggak pernah berubah, gitu terus. Yud, cuman kalau yang berubah itu di tanggalnya, kadang awal bulan, kadang tengah bulan. Oke, nggak ada masalah itu. Tapi biasa siklusnya itu, tanya lagi siklus lagi. Jadi sebetulnya untuk nanya haid itu nggak butuh cuma sekali pertanyaan, butuh ngobrol lebih detail. Lah masalahnya yang nanya nggak paham, kadang nanya ustadzah yang juga nggak paham dasarnya, sehingga kadang-kadang nggak ketemu. Kok beda jawabannya? Karena nggak paham dasar itu. Jangan nanya ustadz ya sungkan nekoi punya kebiasaan apa tidak? Terus biasa gimana? Detail. Nanyain sebuah tentang darah. Terus detail nanyanya. Ya sungkan.
Makanya tadi itu kembali kepada wanita itu. Dia harus belajar benar, dia harus tahu gitu loh. Ini penting sekali. Jadi penting sekali ibu-ibu nggih. Akhwat ini. Anda ikuti mana? Ibnu Taimiyah atau jumhur? Kalau saya pribadi saya cocok yang Ibnu Taimiyah. Yes, clear tidak masalah. Itu pun nanti jumhur, oh saya nggak punya kebiasaan. Oh nggak punya kebiasaan. Kebiasaan itu lagi khilaf lagi ulama itu. Jumhur khilaf lagi. Kebiasaan itu dianggap kebiasaan setelah 2 kali haid atau pertama kali haid, misalnya hari pertama bulan Januari misalnya, oh itu awal bulan itu 7 hari, bulan kedua Februari 8 hari, bulan selanjutnya 9 hari. Manakah yang dianggap kebiasaan? Ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan setelah 3 kali. Diambil mana paling banyak. Nah, makanya wanita kalau tidak nyatet bagaimana tahu? Makanya penting dicatat. Terutama yang setelah berubah terus diingat sebelum-sebelumnya. Hubungannya masih ada dalam masalah bab haid itu. Wanita harus tahu. Bapak-bapak aja ini kira-kira saya sampaikan ini paham tidak Pak? Paham, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yang luar biasa. Kan gitu. Tapi memang benar kan Pak, terjadi kan orang nanya beda ustadz dari ustadz, beda Jawa. Sebetulnya nggak ada yang beda. Kaidah itu semua sama. Yang beda itu kita ini nggak memahami dasar dulu gitu loh. Langsung pertanyaan. Padahal memahaminya harus dasarnya dulu. Mulai dari ikut yang mana, habis itu yang ini dibagi lagi. Anda yang punya kebiasaan atau paling gampang ya Ustaz. Yang paling gampang yang umumnya di sini ya kebiasaan 7 hari, kemudian maksimal 15 hari, selesai. Nah, Anda yang bagaimana? Maka setiap wanita harus tahu. Karena masing-masing berbeda. Walaupun Anda mengikuti pendapat jumhur yang memiliki perbedaan tadi itu memiliki kebiasaan atau tidak, tapi Anda harus tahu kebiasaan Anda yang mana. Kebiasaan ukhti itu yang mana, harus tahu. Sehingga penentuannya jelas. Oh ini syahadah. Karena kaidahnya emang gampang. Darah haid itu begini, darah satu begini. Memang gampang. Teknisnya, kenyataannya enggak mudeng tuh banyak. Apalagi yang nggak suka ngecek, pokoknya pakai softtek, kayak balut misalnya, tahu-tahu pokoknya sudah keluar darah, nggak mau ngecek, pokoknya keluar darah haid. Jangan-jangan istihadah, jangan-jangan itu istihadah, Anda ninggalin sholat, kan berbahaya. Nah, Ustadz, anak dulu banyak nanya karena skripsinya masalah haid. Jadi banyak nanya orang Pak masalah haid, kemudian bimbing travel itu banyak para ibu-ibu bertanya dari situ itu banyak akhirnya tahu oh ini. Saya tulis semua pertanyaan itu. Oh ini. Jadi skripsi. Jadi insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Besok kita lanjutin lagi tentang masalah haid. Ini dasar-dasar dulu aja. Jadi yang paling penting soal yang di awal tadi sudah paham ya, sudah dimengerti, tapi yang akhir ini banyak orang nggak paham. Dia bertanya, ya, padahal diikuti pendapat jumhur. Nanya kepada ustadz yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, nggak ketemu jawaban itu. Maka dari sini wanita masing-masing harus mengerti dirinya sendiri. Terlepas dari pendapat Ibnu Taimiyah atau jumhur, harus tahu diri sendiri. Karena sepakat semuanya kembali masing-masing wanita itu berbeda. Maka tadi saya saran ada 4 kepada wanita masalah haid. 1, tulislah tanggal haid Anda. Tulis. 2, pahamilah sifat darah haid Anda. Ada yang tadi tuh awal cuman bau 1 hari 2 hari, habis itu nggak bau.
Darahnya malah kayak darah istihah. Aduh, pahami. Anda ini yang bagaimana? Pahami darah Anda. Karena darah Anda dengan ada kaidah umum, tapi pahami darah Anda. Ketiga, ya, pahami istilahnya waktunya Anda. Tadi kan sifat darahnya. Yang ketiga, waktunya Anda. Tulis. Oh, pahami. Saya setelah haid, setelah ini apakah setelah lahiran, setelah pakai obat penahan, setelah pakai apa istilahnya penahan hamil sebagainya. Dan yang keempat terakhir, ya, untuk masalah haid ini, ya, belajarlah dengan benar dari dasar dan berguru. Sekali lagi, berguru, bukan baca, karena memahami haid ini nggak bisa dengan baca, nggak bisa. Anda baca buka set muslim.id, itu kadang-kadang penjelasannya secara umum, nggak menjelasin khilaf kadang-kadang misalnya. Tapi Anda belajar dengan seorang ustadzah, nanya, ya itu gimana sih? Secara mendasar, mendasar seperti ini. Jadi paham dasarnya. Nah, memang nanti walaupun itu aja, nanti kalau udah paham mendasar, banyak kasus lah. Tapi kalau udah paham kaidahnya, paham dasarnya, nggak bingung. Ya, yang keempat ini penting. Ya. Semoga dengan begitu, ya, dan ini hukumnya wajib, ya, bagi wanita memahami yang dasar, wajib. Bagi seorang bapak, kalau dia punya putri, berarti juga wajib. Ya. Karena juga tapi biasanya yang masalahnya bapak yang ngerti, ibu yang tidak ngerti. Anaknya mau ya sungkan aja bapaknya. Ini jangan sampai terjadi. Dan saya sampaikan, walaupun di pondok anaknya jenengan yang putri, ya, dia udah belajar, tapi masih kadang-kadang ya belum paham. Penting banget. Karena ustadz juga menjelaskan juga istilahnya kan susah, dalam artian pakai tabir, kemudian bagaimana menjelaskannya juga itu kondisi mereka, ya gitu, seperti itu. Bila ada pertanyaan kita silakan bertanya, kalau nggak ada kita tutup. Mungkin ada ibu-ibu lewat kertas, bapak-bapak nggak ada, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Boleh di pertemuan selanjutnya tanyakan, insyaallah. Masih berhubungan soalnya. Nanti kita bahas darah haid, darah nifas, darah istihadah. Yes, insyaallah begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Penutup, meluruskan saja. Ini kan berarti sudah waktunya bentar lagi Idul Kurban. Saya perlu sampaikan 3 menit minta waktunya, bahwa kurban itu kita bicaranya bukan masalah wajib atau sunnah. Kalau wajib atau sunnah jelas dah, itu sunnah muakkad. Kalau yang dipikirkan masalah fikih, pasti begini pikirannya. Yo, pas wayai kurban nggak punya, kan saya nggak mampu, nggak wajib, sehingga kurban itu hanya yang bagi yang mampu saja, kan gitu. Karena bicaranya fikih. Bisa kita terima, tapi nggak begitu harusnya konsepnya. Ya tadi itu ada di beberapa itu sindiran, pas wayai kurban malah bingung cari sunduk sate, yang dibeli sunduk sate areng gitu, kambingnya daging enggak, nunggu bapak bagian, padahal motornya 3, mobilnya bisa juga kadang-kadang motor 1, mobilnya 1 kadang-kadang. Ya karena ini saya nggak punya duit masalahnya, jadi nggak
Gak wajib. Kan yang punya mobil gak mesti selalu punya duit. Ya kan, ya, itu juga benar. Tapi bukan begitu konsepnya. Konsep itu kita lihat saja kah. Orang kurban itu, coba Nabi Ibrahim, kan cerita Nabi Ibrahim, kok kurban? Karena apa? Diuji apa? Dengan diberikan nikmat anaknya Nabi Ismail. Dikasih nikmat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim itu berapa puluh tahun? 100 tahun, 80 tahun ya. 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada anak yang saleh. 80 tahun. Baru kemudian Allah kabulkan setelah 80 tahun. Habasyarnahu bighulamin halim. Ayat selanjutnya, ayat 101. Allah kabulkan. Setelah itu baru setelah dewasa sudah bisa mandiri ini Nabi Ismail diuji sama Allah. Karena Nabi Ismail mendapatkan nikmat besar, yaitu nikmat anak. Yang Allah kabarkan, nanti anakmu ini cerdas, berilmu, bijak dan benar. Tapi kalau Nabi Ismail itu sudah besar, bijak dan mandiri, dan kemudian apa? Kalau punya anak, besarin anak itu gampang apa Ibu? Yang susah itu mentarbiyah. Nah, Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim mentarbiyah anaknya, bukan sedang membesarkan, tapi mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, tauhid. Diuji sama Allah, suruh nyembelih. Setelah dikasih nikmat, dapat nikmat, baru kemudian diuji dengan Allah. Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad, inna atainakal kautsar, favorit kita itu surat. Fashalli setelah dikasih apa? Telaga kau yang tidak dikasih pada nabi lain. Allah perintahkan, fashalli, salat, wanhar li rabbika wanhar, pada Rabbmu dan sembelihlah. Artinya apa? Nabi Ibrahim menyembelih wujud syukur kepada Allah. Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW juga menyembelih, perintah menyembelih wujud syukur setelah mendapatkan nikmat. Pun sama, coba kita lihat dalam masalah menyembelih itu. Akikoh. Kenapa akikoh nyembelih? Setelah punya anugerah, karena punya anak itu anugerah. Wujud syukur. Walimah setelah dapat pasangan, wujud syukur. Haji, nyembelih setelah bisa. Berarti menyembelih ini ibadah besar yang Allah kaitkan dengan seseorang diberi nikmat besar. Loh, saat ini itu loh banyak orang yang masya Allah dulunya tidak punya rumah, punya rumah, harusnya bersyukur, nyembelihlah minimal kurban. Kurban gak terus sate tok, sudut sate. Karena memahami sebagai hamba, aku sebagai hamba, Allah kasih banyak nikmat. Tahun ini alhamdulillah, saya biasanya masuk rumah sakit bolak-balik 3 kali. Tahun ini tidak pernah nikmat setahun. Mau diusahakan kurban, wujud syukur kita kepada Allah. Kemarin tahun lalu beli motor, ganti motor, ya berkurban. Kalau selalu mikirnya berkurban itu ya bagi yang kaya, ya gak kurban sampai mati pun gak akan kurban. Kalau dia selalu miskin seperti itu, gak bakal. Minimalnya di mana wujud syukur kita, Allah beri kita hidup, di mana? Diberi kita sehat, di mana wujud syukur kita kepada Allah? Diberi tambah cucu, tambah anak, berpikirnya harusnya seperti ini. Bukan masalah fikih itu hanya masalah dosa atau tidak. Yang dalam bab ini, ayo mikir sebagai hamba asal usul, sehingga habis ini insya Allah jenengan akan berusaha berkurban sampai Abu Hatim, sampai viral ini, soal ulama besar ini viral. Kenapa?
beliau itu utang untuk kurban. Kata beliau apa? Beliau mendengar firman Allah. Ditanya akhirnya sama Sufyan Ats-Tsauri, aku bilang kau utang sampai, itu kan sunnah, kenapa anda sampai utang-utang gitu? Lah kata beliau bukan firman Allah dalam surat Al-Hijr, Al-Hajj atau Al-Hijr ya lupa. Lakum fiha khair. Allah berfirman di dalam kurban itu banyak kebaikan. Insya Allah dengan utang. Kenapa? Beliau juga pastinya merasakan wujud syukur sebagai hamba. Jadi Bapak Ibu, malulah kita itu kalau kemudian kita itu, mohon maaf, diberi banyak kemudahan oleh Allah, dari sehat, dari tambah cucu, tambah anak, tadinya rumah ngontrak, akhirnya kemudian punya rumah, punya tanah, ganti mobil, ganti motor jadi mobil, kemudian kita tidak berkur, malulah sama Allah, malu. Apalagi nambah istri, aduh, nemen kok nggak berkorban. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan? Udah masuk waktu haid tapi belum ada darah keluar, tapi waktu dicek pakai kapas di dalam ternyata ada flek. Apakah sudah termasuk haid dan belum keluar? Karena belum keluar darahnya. Tapi sudah di masanya itu. Ya, sudah. Hari itu dicek, tapi biasanya sorenya keluar. Nggak paham kan? yang bertanya saya tanya lagi. Kenapa? Ini menunjukkan apa? Pertanyaan seperti ini butuh pertanyaan lain lagi. Makanya susah untuk bertanya lewat seperti itu, lewat susah. Kalau secara umum belum keluar, ya secara kaidah itu ya. Walaupun itu masanya, kadang maju mundur biasa, belum haid. Nanti nanya Ustaz haid. Saya mikirnya pendapat Ibnu Taimiyah. Sama dia keluar haid, enggak ya Bu? Selesai. Lah kalau jumhur dia punya kebiasaan. Dia masuk dalam masanya. Udah masuk hari kedua pun belum keluar. Ternyata mampet di situ, tapi dimasukin kapas dan warnanya merah. Tapi ada waktu masuknya. Jawabannya haid. Karena masih waktu masanya. Baca kitab mesti jawabannya khilaf. Khilaf itu karena ada kaidahnya dulu, dibangun dari sebuah kaidah. Nah, antum bertanya, saya tanya lagi atau bingung ya kan? Yang jelas saya Bapak Ibu, kalau secara umum kalau orang belum keluar maka tidak dikatakan haid sampai keluar. Kenapa? Ya. Terus kisah Baida, ya, dan apa tadi itu? Kapas itu untuk diamalkan untuk di akhir, bukan untuk di awal. Kaidah kan? Jadi keluar. Saat kita keluar, saat jenengan bukan saya. Saat jenengan kan enggak live ya. Saat jenengan itu keluar, ya. Enggak diperintahkan diperintahkannya di akhir kisah Baida atau jufuf, tapi belum keluar enggak diperintahkan untuk ngecek. Jadi enggak perlu dicek. Nah, sebab dia keluar, sebabnya tadi saya jelasin bahwa darah haid itu biasanya keluarnya di pagi dan sore karena banyak gerak. Mungkin saat itu Anda mager, malas gerak. Di kamar, anak-anak mungkin, misalnya anak zaman sekarang, wanita zaman sekarang yang masih muda-muda pulang pondok, kan bisa aja di kamar terus main HP, nggak kemana-mana, ya haidnya nggak lancar, nggak lancar. Wah ya keluar, nggak ada aktivitas. Ya lagi gitu. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Semoga yang di atas dan semuanya istiqomah tetap di sini. Insyaallah. Istiqomah insyaallah. Kita akhiri.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.